Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kasih Tuhan senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali dari Bukit Sion. Kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Telah dipilih dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh beristirahat semalam yang lampau, dan Tuhan kembali membangunkan kami pada pagi ini dengan penuh keberkatan. Sebelum kami memulai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada masing-masing kami akan melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi setiap hati kami, agar kami boleh memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pagi ini saya beri judul saling memperlengkapi dalam pelayanan. Saling memperlengkapi artinya ada sebuah kerjasama yang saling menopang antara kedua belah pihak. Dan tentu tujuannya adalah terbentuknya satu kesatuan tubuh Kristus dalam pelayanan. Bacaan kita di pagi ini berbicara tentang Apolos yang datang ke Efesus. Apolos yang adalah seorang yang fasih berbicara
dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos juga menerima pengajaran tentang jalan Tuhan, dan jika Apolos menyampaikan firman itu, ia sangat bersemangat dan sangat teliti menyampaikan pengajaran tentang Yesus. Tetapi Apolos hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Ketika Aquila dan Priscilla mendengar pengajarannya, maka Aquila dan Priscilla memanggil Apolos untuk pergi ke rumahnya, dan mereka menjelaskan kepadanya pengajaran tentang jalan Allah. Setelah itu, Apolos ingin melanjutkan pelayanannya atau pengajarannya ke Akaya. Namun sebelum Apolos berangkat, saudara-saudara atau jemaat yang ada di Efesus mengirim surat terlebih dahulu kepada Akaya agar jemaat yang ada di Akaya menyambut Apolos. Setelah Apolos tiba di Akaya, ia dipenuhi oleh kasih karunia Allah sehingga sangat berguna bagi orang percaya yang ada di sana. Apolos pun dengan berani membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diajar untuk saling memperlengkapi satu sama lain. Mungkin di satu sisi kita mempunyai keunggulan dalam bidang-bidang yang tertentu, namun mungkin dalam bidang yang lain kita mempunyai kelemahan. Oleh karena itu, marilah kita saling memperlengkapi satu sama lain. Marilah kita saling menerima kekurangan saudara kita, dan marilah kita mengajarkan kepadanya bagaimana menutupi kekurangannya itu, agar dalam pelayanan yang kita lakukan betul-betul untuk kesatuan tubuh Kristus, atau pelayanan yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk saling menerima satu sama lain. Mampukan kami Tuhan untuk saling memperlengkapi dalam pelayanan kami, agar pelayanan yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, semua pekerjaan yang kami kerjakan pada hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, agar semua yang kami lakukan boleh kami lakukan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjalin komunikasi yang baik kepada siapapun yang kami temui setiap saat. Kami berdoa juga ya Tuhan akan bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati pemerintah yang ada, agar di dalam bangsa dan negara kami ini kedamaian terus kami alami. Kami pun senantiasa menikmati hidup karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pemberita firman, agar semakin hari semakin banyak orang yang menerima bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Ampuni kami Tuhan, sambut kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus,
Kami mohonkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.